Kasih Tuhan. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Berikan sapa senyuman yang termanis kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan Saudara. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita mau sama-sama menikmati bait Tuhan di tempat ini saudara. Kita akan sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di tempat ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Tuhan, kembali kami datang di ibadah kami yang kedua ini Tuhan, di siang hari yang indah ini Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah berkekurangan Tuhan, kesehatan yang sempurna boleh kami rasakan hingga detik ini Tuhan. Sungguh berterima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami datang Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan seutuhnya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, yang Engkau mau Tuhan adalah hati kami, bukan harta kami, bukan segala sesuatu apa yang kami punya, tetapi Engkau mau Tuhan, hidup kami berserahkan kepada Engkau seutuhnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui ibadah pada siang hari ini Tuhan Engkau boleh disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu indah Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Perbuatan-Mu yang begitu ajaib di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau adalah alasan kami terus hidup Tuhan hingga detik ini Tuhan Yesus. Engkau adalah alasan kami boleh mempunyai pengharapan yang besar Tuhan di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan, kami mendengar banyak kabar yang tidak mengenakan Tuhan. Tapi kami mau terus percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan, ada rencana yang indah, ada mujizat yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, lalui 2025 ini Tuhan dengan sukacita damai daripada Tuhan. Biar Tuhan kami boleh memulai 2026 nanti Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, tidak berkekurangan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau terus naikkan pujian kami Tuhan Yesus. Syukur-Mu di hadapan Tuhan, karena Dia begitu baik di dalam hidup kita saudara. Tiada yang seperti Tuhan Yesus di dalam hidup kita saudara. Tiada yang lain di hadapan Tuhan selain Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus.
lagi menari melompat bagi namamu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Siap menari untuk Sang Raja, amin. Yes. Saudara kita puji-puji namanya. Mari kita sama-sama nyatakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Kita mau sama-sama lebih lagi saudara. Gerakan badanmu saudara. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Dari awal kita menyatakan pada Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lebih lagi. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Ayo sama-sama ikuti saya saudara. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Yes, haleluya. Kita percaya bahwa sampai ke ujung bumi Tuhan Yesus diseru-serukan. Amin. Yes, haleluya. Mari kita simak sama-sama. Di pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian.
Tuhan saudara pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita saudara untuk menyambut kesan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku.
Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga buat waktu dan kesempatan yang indah di siang hari ini. Kalau Engkau boleh menjadikan kami sebagaimana kami ada saat ini, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan sukacita daripada Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kami boleh ada di bait-Mu yang kudus, kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan boleh menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, pikiran, hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami membuka telinga kami selebar-lebarnya. Kami mau arahkan fokus kami akan firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkata bumi dan langit boleh lenyap, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Untuk itu kami butuh firman-Mu. Firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, bicara buat kami saat siang hari ini. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami yang datang dengan kelemahan, kami percaya Tuhan beri kekuatan. Datang yang susah Tuhan beri dengan penghiburan. Datang dengan segala masalah dan beban berat Tuhan beri jalan keluar. Bahkan mungkin ada di antara kami yang sedang terikat Tuhan lepaskan. Yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Sehingga pada siang hari ini bukan sekedar ibadah kedua di tempat ini kami hadir. Tapi kami hadir di tempat ini karena kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kami yakin kami berjumpa dengan Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Urapi mulut bibir lidah hamba-Mu. Pakai sesuai dengan mau-Mu bukan mauku Tuhan. Satu hal yang hamba mohon kepadamu. Jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap umat-Mu sehingga kami layak untuk menerima kabar baik ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus semua yang siap diberkati Tuhan bersama dengan saya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Minta maaf boleh saya minum dulu sebentar. Minum bagi. Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Di siang hari ini kita bersyukur kalau kita masih boleh diberi kekuatan, kesehatan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih hambanya. Duh repot-repot. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena di ibadah ini saya masih boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani firman Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga. Terima kasih seluruh jemaat Tuhan di ibadah kedua yang boleh mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Amin. Selain Bapak Gembala, Ibu Gembala, pengerja, adakah jemaat Tuhan yang tadi ibadah satu ada, terus ibadah kedua juga ikut ada? Boleh angkat tangan? Baik, semua yang hadir, yang tidak mengangkat tangan mungkin baru datang ibadah kedua ya. Ibadah pertama tadi enggak. Tapi saya mau spill sedikit, mau review sedikit. Tadi ibadah pertama, saya membagikan firman Tuhan. Dan temanya adalah yang berhubungan dengan Natal. Temanya adalah let go and let God. Artinya serahkan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja. Atau biarlah Tuhan mengambil alih hidup kita. Tadi saya bagikan dalam ayat firman Tuhan yaitu Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi ada 3 bagian penting yang di dalam Mazmur 37 ayat 5 itu yang menjadi perhatian firman Tuhan tadi pagi yaitu kata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua percayalah kepada dan ia akan bertindak.
Jadi di momen Natal ini Tuhan membawa kita untuk selalu mau menyerahkan hidup kita, kendali hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengambil alih kendali hidup kita. Amin. Karena kita sadar bahwa kita adalah manusia biasa, kita manusia yang terbatas, kita mungkin manusia yang penuh dengan kelemahan. Jadi ketika kita menghadapi segala masalah yang seolah-olah kita tidak pernah bisa hadapi atau tidak mampu hadapi, seolah-olah masalah itu lebih besar dari kemampuan kita, tapi waktu kita mau serahkan hidup kita, artinya kita mau biarkan Tuhan yang mengambil alih kendali hidup kita. Sehingga Tuhan akan menuntun kita kepada sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Artinya bukan cuma sekedar percaya dalam hati, tapi di sini lebih kepada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melihat, membuka mata rohani kita untuk melihat masalah yang mungkin sedang kita hadapi itu dari cara pandang yang berbeda. Amin. Dari cara pandang yang berbeda. Jadi masalah bukan akhir daripada segala-galanya. Tadi saya singgung sedikit ke bencana yang sedang terjadi kepada bangsa kita. Seperti yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ya sungguh sangat ironis, sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat kita ya jujurlah kita ikut prihatin, ya. Kita mungkin bisa berkata kasihan ya, tapi kita nggak alami. Tapi coba kalau kita yang alami, mungkin kita akan berpikir sudah masalah ini membuat kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Habis, ini akhir dari segala-galanya. Tapi di dalam Tuhan tidak. Waktu kita sedang menghadapi masalah, disitulah Tuhan membuka mata rohani kita. Bahwa di balik masalah itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Karena ketika kita gagal, di situ ada kesempatan Tuhan. Ketika kita gagal, di situ ada kesempatan Tuhan. Ketika kita sedang mengalami tekanan, di situ ada pelajaran bagi kita yang Tuhan mau ajarkan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang orang-orang mengasihi akan Tuhan. Ketika kita seolah-olah tidak ada kepastian, justru disitulah Tuhan membawa kita untuk boleh mengalami pengalaman iman. Apa itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Waktu kita merasa, aduh, masalah ini berat. Tapi disitulah ada pengalaman iman yang luar biasa. Amin. Mengapa orang bisa jadi dewasa? Karena menghadapi masalah dan persoalan. Sehingga iman kita menjadi kuat. Dan yang terakhir saya bilang, percayalah kepada Dia akan bertindak. Waktu kita serahkan, kita percaya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bekerja kadang-kadang tidak dengan cara yang kita mau. Tidak dengan cara yang ideal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia bisa bekerja bagi kita dengan cara membuka pintu secara berlahan-lahan. Bukan secara spektakuler. Bukan secara mujizat yang buta melihat. Bukan, itu juga belum tentu seperti itu. Seperti saya yang boleh dikatakan setengah buta. Tapi Tuhan membuka pintu berlahan-lahan, pintu hati saya. Yang tadinya mungkin kecewa, yang tadinya mungkin frustasi, yang tadinya mungkin udah gak ada harapan. Tapi saya bersyukur, saya boleh bersahabat dengan keadaan saya. Walaupun di dalam kelemahan saya percaya seperti Paulus berkata, di dalam kelemahan disitulah kekuatan Allah bekerja. Amin. Amin. Untuk itu saya percaya cara Tuhan bertindak tidak seperti cara manusia yang punya mau. Dia bisa membuka pintu secara berlahan-lahan. Dia bisa mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Dia bisa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Dan itu berhubungan sekali dengan peristiwa bagaimana Yesus lahir ke dunia ini. Waktu dia lahir, dia ditolak. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dia bertindak tidak menghadirkan Yesus melalui istana yang megah. Tidak melahirkan Yesus dengan pasukan yang banyak. Tapi dia menghadirkan Yesus di dalam kandang domba. Di palungan. Di tempat makan domba. Beralaskan kain lampin. Tapi itulah juru selamat dunia. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah siang hari ini sesuai janji saya tadi pagi. Saya akan membagikan tema yang berhubungan dengan tahun yang akan kita masuki. Tahun yang baru. Amin. Saya percaya bahwa setiap kita di tahun ini kalau kita bisa napak tilas, kalau kita bisa bersaksi, kalau gereja saya kadang-kadang suka begitu. Tahun baru bukan khotbah, tapi keluarga-keluarga maju ke depan bersaksi. Apa yang kita alami di tahun 2025. Oh saya dari gak punya kerja gitu ya. Kebiasaan, nah ini yang saya mau bilang.
kebiasaan dan umumnya orang kalau bersaksi itu pasti sesuatu yang baik. Sesuatu yang spektakuler, betul ya? Sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang mujizat, nggak salah. Itu tanda kita mau menunjukkan Allah kita luar biasa. Tapi jarang ada orang bilang gini, tahun 2025 buat saya tahun kelam. Tahun 2025 buat saya tahun yang buruk. Tahun 2025 mungkin buat saya tahun yang gagal. Bisnis saya hancur. Anak saya kena narkoba misalnya. Dan jarang ada yang begitu. Karena buat mereka itu aib. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu. Setiap kita tidak akan mungkin tidak ada yang pernah namanya masalah. 2025 kalau saya boleh tanya, apa masalah yang dihadapi? Banyak Pak Deda, banyak banget Pak Deda. Terus bagaimana? Dari sekian banyak Pak Deda. Tapi justru saya lebih banyak juga mengalami kegagalan. Saya loser. Saya pecundang. Saya gagal. Kenapa? Saya nggak tahu bagaimana caranya saya hadapi. Betul? Kadang-kala kita bisa bilang begitu. Nah hari ini saya mau bicara bahwa masuk ke tahun 2026 bukan menjadi tahun yang lebih baik. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tapi ini realita zaman. Karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa tahun-tahun ke depan yang kita akan hadapi keadaan tidak akan menjadi lebih baik tapi lebih buruk. Karena secara hukum alam, ya, dunia akan semakin tua. Bahkan tanda-tanda akhir zaman kedatangan Tuhan sudah sangat jelas. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Bahkan tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kita memang nggak tahu tanggal, bulan, tahun, waktunya, mungkin jamnya, detiknya nggak ada yang tahu. Tapi kita tahu kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Dan semakin waktu Tuhan datang, tanda-tanda zaman Alkitab sudah menubuatkan akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kesulitan, betul? Akan terjadi kesusahan, akan terjadi kemurtatan. Kitab Daniel bilang begini, orang yang melanggar perjanjiannya akan dibujuk rayu sehingga ia menjadi murtad. Ini Daniel, kitab seperti dalam perjanjian baru, kitab Wahyu, kitab akhir zaman. Tapi di dalam Daniel juga berkata, tapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Beri tepuk tangan buat firman. Amin. Nah, ibadah yang kedua ini sesuai dengan janji saya akan bagikan satu tema untuk tahun 2028 yang akan mendorong, memotivasi kita untuk kita bisa hidup berkemenangan. Siapa yang mau hidup berkemenangan? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Yang mau hidup berkemenangan. Karena ini bukan sesuatu yang buruk, ini janji firman Tuhan. Bahwa kita orang percaya dalam kitab Roma bilang akan menjadi orang yang lebih daripada beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi percayalah anak-anak Tuhan, janji firman Tuhan tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak. Amin. Karena ada tangan Tuhan yang menopang. Karena ada tangan Tuhan yang kuat untuk menantang kita, mengangkat kita, bahkan membawa kita untuk mengalami hidup yang berkemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tema kita di ibadah yang kedua, seperti janji firman Tuhan, seperti janji saya di pagi hari tadi, temanya judulnya masalah siapa takut. Katakan sama saya sama-sama. 1, 2, 3. Masalah siapa takut. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong yang boleh. Kayaknya ragu-ragu nih. Amin. Dan kita percaya sekali lagi kalau kita betul-betul mengimani dan juga mengerti betul firman Tuhan ini, menaruhnya dalam hati dan melakukannya, kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kita buka bersama dalam 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Satu Petrus 5 ayat 7. Yang sudah menemukan bersama saya boleh katakan amin. Boleh dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya boleh bangkit berdiri. Bagi kita semua kita baca ayat ini sama-sama secara
jelas dan tegas. Satu ayat saja. 1 Petrus 5 ayat 7 hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa hubungannya ayat ini dengan masalah? Sederhana, Pak. Khawatir dan masalah itu kakak adik. Iya kan? Benar gak? Coba saudara pikirkan. Kakak adik, iya. Ini seperti sebab dan akibat. Mengapa orang bisa khawatir? Karena ada ada masalah. Karena ada persoalan, makanya khawatir. Waktu bangsa kita beberapa hari yang lalu, atau bisa dihitung bulan gak ya, mengalami bencana. Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ya, ini belum masuk tahun 2026 loh. Di akhir tahun 2025. Betul gak? Dan coba kita perhatikan. Banyak bencana-bencana yang hebat itu terjadi bulan Desember. Betul kan? Betul gak? Tsunami bulan Desember. Tanggal 26 kalau saya gak salah. Besar. Betul ya? Ini sebetulnya peringatan Tuhan. Bahwa Tuhan mau memperingatkan kita bahwa semakin dekat kedatangan Tuhan, itu tidak bisa kita elakkan. Nah, tahun 2026 bukan menjadi tahun yang lebih baik. Saya tidak bisa bilang bahwa tahun 2026 tidak akan pernah terjadi bencana. Tahun 2026 tidak akan pernah terjadi banjir. Kita berharap boleh. Tapi bukan berarti tidak. Nah, kalaupun terjadi bagaimana, Pak? Nah, inilah yang akhirnya membuat orang jadi khawatir. Aduh. Bahkan saya percaya kita semua punya handphone. Pasti kita semua sering lihat media sosial. Pasti kita semua sudah mengetahui hoax ataupun berita-berita terlepas dari benar atau tidak. Indonesia akan diguncang dengan mega trust. Gak sedikit orang yang khawatir. Gak sedikit orang yang takut. Katanya di akhir tahun, katanya sebelum tahun 2026. Wah, ini enggak, jangan-jangan 2026 itu terjadi. Betul gak? Jangan-jangan itu membuat orang jadi khawatir, takut. Nah, itu mau terjadi atau tidak, saya tidak bisa bilang. Dalam nama Yesus tidak terjadi. Itu tergantung kedaulatannya Tuhan. Kita boleh berharap, kita boleh berdoa, kita boleh memohon Tuhan. Kami tolak itu. Tapi kan semua kehendak Tuhan. Pasti Tuhan punya tujuan. Amin. Amin. Itulah keadaan yang kita harus hadapi. Begitupun juga dengan masalah. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak namanya masalah dalam hidupmu. Saya nggak tahu bagaimana saudara nanti 2026. Akan bisnismu menjadi bisnis yang sukses, berhasil. Dengan iman kita berdoa. Amin. Apakah keluargamu semakin luar biasa? Amin. Iya kan? Tapi kalau terjadi sesuatu, nah ini persoalannya. Nah, hari ini melalui ayat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia yang akan pelihara kita. Kalau Tuhan yang pelihara sempurna, Pak, Bu. Amin. Jadi kita gak perlu khawatir. Dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sempurna. Katakan sempurna. Katakan sempurna. Kalau Tuhan yang pelihara gak perlu khawatir. Kalau manusia yang pelihara, itu gak sempurna. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di waktu yang indah ini, saya akan membagikan rahasia kepada saudara. Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi orang yang hidup di dalam kemenangan.
Amin. Dalam setiap masalah dan persoalan. Nah, bagaimana kita bisa menang atas setiap masalah dan persoalan di tengah keadaan dunia sekarang? Yuk kita buka dulu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Dalam Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan mengatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya mau sampaikan saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang hidup berkemenangan di dalam setiap masalah dan persoalan, mungkin penderitaan yang kita mungkin akan hadapi di tahun 2026. Yang pertama, sadarlah pergumulan adalah bagian dari hidup orang percaya. Itu dulu. Jadi bagaimana supaya kita bisa berkemenangan? Kita harus sadar bahwa masalah itu bagian hidup dari orang percaya. Maksudnya gimana Pak? Saya agak kurang ngerti. Begini, mengapa banyak kita sebagai orang percaya, kita nggak usah bilang orang yang tidak percaya, sebagai orang yang percaya, banyak kita sebagai orang percaya kok mengalami kegagalan, kok banyak kita mengalami kekecewaan, karena cara berpikir kita, cara sikap kita salah. Kita nggak sadar bahwa walaupun kita orang percaya bukan berarti kita tidak akan mengalami yang namanya masalah. Banyak kita yang berpikir waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin di saat itu saya sedang mengalami masalah. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kegagalan, apakah itu kebangkrutan, apakah itu kita waktu itu hidup di dalam keterpurukan. Seperti tadi pagi saya bersaksi bagaimana hidup saya boleh berbalik dan akhirnya memberi untuk melayani Tuhan. Ya, tapi begitu saya ikut Tuhan, kok saya juga kena masalah, kok saya juga kena sakit. Bukannya berarti waktu kita percaya Yesus, Tuhan sudah membebaskan kita. No. Sehingga sedikit banyak orang yang percaya jadi berbalik kembali meninggalkan Tuhan. Waktu ketika kena masalah. Bahkan gak sedikit banyak orang yang mengaku percaya ketika kena masalah menyalahkan Tuhan. Karena menganggap Tuhan gak adil. Dulu waktu saya gak percaya Tuhan, masalah sih datang, tapi gak seberat sekarang saya terima Yesus. Betul gak? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita sampai jatuh ke bawah dasar. Dengan maksud tujuan yang sebetulnya kita gak pahami. Kita gak sadar. Nah ini yang mesti kita pahami. Yang Tuhan mau supaya engkau bisa hidup berkemenangan, sadar dulu. Makanya ada pujian yang familiar yang sering kita dengar bilang begini. Tak selamanya mentari bersinar. Betul? Tak selamanya dunia berputar. Betul gak? Namun kasih-Mu tetap selamanya. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah. Kita berpikir waktu kita terima Yesus, semua masalah kita selesai. Kita gak akan kena masalah lagi, salah. Makanya Yesus bilang kalau engkau mau ikut aku sangkal diri pikul salib. Artinya apa? Engkau harus menyangkal dirimu. Engkau harus merendahkan dirimu dan engkau harus siap untuk menderita. Karena Yesus pun bilang, aku pun juga sudah mengalaminya dan aku telah mengalahkannya. Amin. Sehingga waktu kita sadar, sekali lagi saya mau beri pemahaman buat saudara. Waktu kita sadar bahwa ternyata ikut Tuhan bukan berarti kita terbebas dari masalah. Paham? Mungkin bisa terjadi masalah di dalam gerejamu. Bukan berarti Pak Gembala sebagai gembala, wah enak ya Pak Gembala. Belum tentu. Kalau ada jemaat-jemaat yang tanduk, emang bukan masalah buat Pak Gembala. Tapi itu diizinkan Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa masalah itu? Mengapa kita harus sadar sebagai orang percaya kita tetap menghadapi masalah? Ya karena sebagai orang percaya kita tidak akan pernah luput dari masalah. Yang kedua, justru masalah Tuhan izinkan dalam hidup kita bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru Tuhan membawa kita untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Menjadi kita mengandalkan Tuhan. Amin.
Makanya masalah itu bukan sesuatu momok yang menakutkan untuk kita hindari sebagai orang percaya. Jadi jujur, kalau kita orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya mau bilang, saya juga udah pernah sampaikan di sini kalau nggak salah. Bukan di sini, mungkin waktu di Aston, waktu di mana saya lupa. Buat orang percaya yang hubungannya intim dengan Tuhan, masalah bukan menjadi sesuatu momok yang menakutkan. Sekali lagi saya bilang. Tapi masalah itu menjadi kesukaan. Makanya bedanya orang Kristen dengan yang lain. Itu beda dalam menghadapi masalah. Buat orang lain bilang, gue bingung sama orang Kristen. Ada masalah, sukacita. Ada masalah, nyanyi-nyanyi. Keluarga yang meninggal kok nyanyi-nyanyi. Kok dia bilang kata puji Tuhan. Seolah-olah ini kayak nyenyek ya kata orang Jawa bilang. Kayak ngeledek, oh enggak. Mereka tidak memahami makna rohani di balik masalah yang sedang dihadapi oleh orang Kristen. Makanya saya bilang sebagai orang percaya, masalah bukan menjadi suatu momok yang menakutkan sehingga perlu kita hindari. Semakin kita hindari, masalah itu akan semakin mengejar. Tapi masalah menjadi kesukaan. Kenapa? Di masalah itulah kita jumpa Tuhan. Betul? Seluruh Alkitab menyatakan bagaimana mereka yang sedang mengalami masalah, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Orang yang kusta 10 orang waktu mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka berkata apa? Guru, kasihanilah kami. Amin. Tuhan apa bilang? Tuhan bilang pergi menghadap kepada imam-imam. Kalau saudara pelajari cerita aslinya, sebetulnya apa yang disuruh Yesus itu sesuatu yang sangat menakutkan. Karena aturan orang kusta gak boleh berjumpa kepada pemuka agama atau imam-imam. Karena orang kusta adalah orang yang punya penyakit kutukan. Yang memang tidak boleh bersama-sama dengan orang yang normal. Itu penyakit kutukan. Kalau berani berjumpa kepada imam-imam atau pemuka agama, itu hukumannya dirajam batu sampai mati. Gak main-main. Kok lucu ya? Orang minta ditahirkan, Yesus suruh menghadap kepada imam-imam. Tapi dalam Lukas 17 ayat 15, kalau saudara baca firman Tuhan itu berkata apa? Waktu mereka melakukan apa yang Yesus suruh lakukan, firman Tuhan mengatakan di tengah jalan mereka menjadi tahir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa masalah menjadi kesukaan? Karena bukan cuma sekedar berjumpa dengan Tuhan. Justru di masalah itulah mereka boleh mengalami mujizat. Amin. Amin. Mujizat apa tuh? Sederhana. Mujizat bagi kita susah, bagi Tuhan mudah. Bagi kita gak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Amin. Makanya itulah masalah adalah kesukaan. Yang ketiga, bukan cuma berjumpa Tuhan. Bukan cuma mengalami mujizat. Tapi justru di masalah itulah mereka boleh mengalami yang namanya pengalaman iman. Seperti yang saya bilang tadi pagi. Iman mereka semakin bertumbuh. Amin. Iman mereka semakin dewasa. Apa sih rahasia orang menjadi dewasa rohani? Sederhana Pak. Bukan firman Tuhan yang dia baca setiap hari, bukan itu. Itu memang penting dan harus. Kita baca firman Tuhan, kita semakin menguasai firman. Tapi justru masalah yang akan membuat kita menjadi dewasa. Amin. Masalah yang akan membuat kita jadi dewasa. Di masalah itu kita jadi kuat. Oh, ini maksud Tuhan. Semakin kita tahu ada rahasia-rahasia Tuhan yang Tuhan mau bicara buat kita di tengah masalah kita. Amin. Untuk itu hari ini Tuhan mau bilang sadar. Bahwa setiap orang percaya tidak akan pernah luput dari masalah. Sadar. Karena di masalah itulah membuat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman. Orang-orang yang memiliki karakter Tuhan. Dan yang ketiga justru di masalah itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang justru di masalah itulah. Bukan berarti tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru tanda Tuhan mau bawa kita untuk menjadi orang yang dekat dengan Dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang percaya boleh mengalami yang namanya menang atas setiap masalah. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Bilang begini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi bagaimana kita bisa menang atas setiap masalah yang mungkin kita akan hadapi di tahun 2026. Atas setiap tantangan, akan setiap mungkin kadangkala penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang pertama, sadar bahwa setiap orang percaya tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Jadi kita gak kecewa, oh iya ya, kita tetap akan menghadapi kok. Tapi percayalah, tadi saya bilang di pertama, Tuhan gak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Amin. Tuhan akan siap menantang tangannya untuk mengangkat kita kembali berdiri tegak dan melihat bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang atas setiap masalah yang kita akan hadapi. Bukan cuma sekedar Tuhan mau bilang buat kita untuk sadar, tapi Tuhan mau bilang buat kita, ingatlah Tuhan mengerti dan peduli dengan pergumulan kita. Amin. Ingat bahwa Tuhan mengerti setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Kata iklan dulu bilang gini, ingat, ting, gitu. Amin. Banyak kita yang kadang-kala kenapa kalah? Karena kita kita kecewa. Kita menganggap seolah-olah ketika kita menghadapi masalah kita dibiarkan sendiri. Manusia bisa berbuat gitu sama kita. Makanya ada istilah dalam dunia bilang gini apa? Ada gula. Coba engkau jadi orang sukses. Coba engkau jadi orang berhasil. Engkau coba jadi orang yang viral. Banyak. Orang-orang yang tadinya bukan saudara ngaku-ngaku saudara. Betul kan? Bukan. Saudara gue tuh. Kita pikir saudara dari mana? Oh iya. Saudara tuh sama dia. Ayamnya dia sama ayam itu kawin. Karena gak ada hubungan darah ngaku-ngaku saudara. Karena apa? Famous. Karena terkenal. Karena pejabat. Betul gak? Karena kaya. Supaya kalau gue deket dia gue dapat proyek. Supaya kalau gue deket dia dapat materi. Supaya kalau gue deket dia dapat begini, dapat. Betul gak? Jujur aja. Ya. Tapi coba waktu saudara gagal. Coba waktu saudara terpuruk. Coba waktu saudara gak punya apa-apa. Jangankan orang yang gak kenal ngaku saudara. Yang saudara benar ngakunya gak kenal. Pak, kita ini pendeta kenyang. Mungkin Pak Rudi pernah mengalami, saya gak tahu. Saya kenyang Pak. Saya pernah di gereja yang besar. Saya kenal orang-orang hebat. Saya kenal orang-orang yang berduit. Saya nggak minta, nggak nanya, mereka yang ngomong, Pak Pendeta, kalau ada masalah. Paham ya maksudnya? Kalau ada boro-boro Pak. Boro-boro Pak. Makanya firman Tuhan bilang, ingatlah kita punya Tuhan yang peduli buat kita. Ada masalah jangan lari sama manusia Pak, Bu, sama Tuhan. Manusia sering mengecewakan. Tapi Tuhan gak pernah mengecewakan. Banyak perkara, amin, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Amin. Sama-sama yuk katakan. Amin. Haleluya. Terus. Amin. Tuhan mendengar hatimu.
Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Manusia kadang-kadang gak bisa ngerti kita. Manusia kadang-kadang seolah-olah gak peduli sama kita. Presiden Prabowo sedang menggerakkan hati setiap warga Indonesia untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana. Yang sedang menghadapi malapetaka mungkin. Mungkin juga engkau tahun 2026 mungkin menghadapi masalah, persoalan. Engkau kecewa. Saudaramu, orang tuamu, kakakmu, adikmu, keluargamu seolah-olah menutup telinga dan menutup mata. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah menutup telinga dan mata. Dialah Tuhan. Dia Tuhan yang peduli. Dia yang Tuhan yang mengerti segala keberadaan kita. Amin Bapak Ibu. Untuk itu kita gak perlu kecewa. Kita gak perlu bilang Tuhan jahat. Lihat, mereka semua gak peduli sama saya. Mereka semua gak mengerti keadaan saya. Tapi Tuhan mengerti dan peduli. Amin. Secara pribadi ini juga ini merupakan pengalaman pribadi saya. Waktu saya sedang mengalami, saya bilang, aduh Tuhan, mungkin yang lain gak peduli, gak pikirkan saya sekarang. Tapi Tuhan mengerti, Dia berikan saya kekuatan. Dia berikan saya penghiburan. Dia berikan saya kekuatan. Mengapa Tuhan mengerti? Mengapa Tuhan peduli? Bapak Ibu, karena Yesus sendiri pernah mengalami penderitaan, kepedihan dan kesendirian. Jadi ada alasan Yesus mengapa peduli kepada kita. Karena Dia pun pernah mengalami. Amin. Entar dulu Pak Pendeta. Mana mungkin Dia mengalami. Dia Tuhan. Siapa bilang? Dia memang Tuhan, tapi waktu Dia jadi manusia, Dia adikodratinya 100% adalah manusia. Amin. Dia 100% adalah Tuhan, tapi Dia 100% adalah manusia. Waktu Dia mau disalibkan, Dia juga merasakan kesendirian. Dia merasakan orang-orang sudah tidak peduli lagi sama Dia. Dia merasakan kepedihan. Makanya saudara tahu waktu Yesus disalibkan, apa kata-kata Yesus yang menyatakan bahwa Dia sedang mengalami kesendirian? Saudara tahu? Yang tahu saya kasih Silver Queen. Yesus berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menunjukkan kemanusiaannya. Engkau mungkin sedang mengalami kesendirian. Engkau sedang mengalami masalah yang besar. Bahkan di saat ketidakmampuan dia harus mengalami. Dia harus menghadapi pengorbanan dirinya. Dia bilang apa? Bapa, seandainya cawan ini boleh berlalu daripadaku. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ini menyatakan kepribadiannya dia sebagai manusia. Dia juga tetap merasakan sakit. Dia tetap merasakan kesendiriannya. Dia merasakan bahwa orang-orang yang waktu sebelum dia diserahkan, sebelum dia menyerahkan diri untuk dikorbankan, dia masuk ke kota. Dia disambut di atas keledai dan semua memegang daun palem dan berkata, Hosana bagi sang raja. Amin. Tapi orang yang berteriak dengan sama menolak dia dan berkata, salibkan dia. Sakit gak Pak? Halo? Halo? Sakit gak Bu? Sakit. Orang yang pertama mengaku, Hosana bagi sang raja. Orang itu juga yang bilang dan berkata, salibkan dia. Mana kepedulianmu? Makanya Yesus bilang apa? Ingat. Waktu engkau menghadapi masalah, Yesus pun juga pernah mengalaminya. Amin. 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 Tepuk tangan dengan sukacita dong. Amin. Jadi jangan kita kalah sama masalah. Waktu masalah, Tuhan juga pernah ngalamin kok. Pasti Tuhan mampukan saya. Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Amin. Itulah kuncinya. Bukan cuma sadar, tapi ingat. Jadi waktu kena masalah, saya encourage buat saudara. Saya dorong buat saudara untuk selalu ingat bahwa Tuhan pernah mengalami hal yang sama. Amin. Jadi artinya begini, Pak, maaf Pak. Bahasa saya bilang begini. Yesus itu bukan tong kosong nyaring bunyinya. Seperti manusia. Betul gak? Manusia bisa bilang, ya kuat dong. Padahal dia sendiri gak kuat. Iya kan?
Peduli dong. Padahal dia sendiri gak peduli. Yesus enggak. Yesus bilang, aku sendiri pernah mengalaminya. Amin. Ini memberikan kita kekuatan. Makanya ingat. Makanya iklan dulu bilang, ingat. Ting. Jangan langsung kita telan-telan ketika ada masalah. Yesus jahat. Sepertinya matamu buta, sepertinya telingamu tuli. Makanya Alkitab bilang bukan karena tangan Tuhan kurang panjang. Amin. Mungkin saja ada kesalahan di hati kita ya, dari cara menyikapi waktu masalah kita hadapi. Sehingga apa? Seolah-olah kok kita jadi pihak yang kalah. Nah yang kedua, mengapa Yesus bilang bahwa Yesus adalah Tuhan yang peduli? Karena Tuhan tidak jauh dari kita saat kita bergumul. Dia dekat, bahkan menangis bersama kita dalam Ulangan 4 ayat 7. Karena dia dekat kita. Jadi bukti kepedulian Yesus bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yesus bukan cuma disebut sebagai Yesus, anak yang kudus, tapi dia juga Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kita. Arti kata beserta Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan cuma sekedar menyertai kita, tapi dalam bahasa teologi berkata, kata menyertai atau Immanuel artinya dia ada di dalam sumsum tulang kita. Kebersamaan dia selalu ada bersama. Di saat kita berlari dia ikut berlari. Di saat kita berhenti dia ikut berhenti. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak terus berlari jauh meninggalkan kita. Di saat kita menangis dia menangis. Yesus pernah menangis. Amin. Di saat kita bersuka cita dia ikut bersuka cita. Beri tepuk tangan buat Yesus. Itulah tanda orang yang peduli dan mengerti. Jadi kalau engkau punya saudara seperti itu, beda-beda tipis sama Yesus. Amin. Dan yang itu, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Jadi bagaimana kita menang atas masalah? Yang pertama sadar. Setiap orang percaya pasti mengalami yang namanya masalah. Yang kedua, ingat bahwa kita punya Tuhan yang mengerti dan peduli atas setiap masalah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Coba Winar bacain, tolong Winar. Roma 8 ayat 28. Ayat hafalan sebetulnya ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu sekarang. Perhatikan baik-baik. Maaf, saya harus review lagi nih. Kebanyakan orang mengerti dan menghafal ayat ini bukan yang di awal. Tapi selalu orang bilang gini. Ketika kita menghadapi masalah, selalu orang bilang gini. Pak Pendeta atau bro atau mbak atau mas atau kak bilang gini. Waktu kita menghadapi masalah, Allah turut bekerja. Itu kan? Padahal yang penting bukan itu, bos. Yang penting bukan itu, Mbak. Yang penting begitu. Yang penting justru di kata awal. Apa kata awalnya? Kita tahu sekarang. Amin. Artinya ada sesuatu dulu yang terjadi, baru kita ngerti. Tuhan turut bekerja. Amin. Artinya apa? Yang ketiga, bukan cuma kita harus sadar bahwa setiap orang percaya pasti menghadapi yang namanya masalah. Bukan kita cuma ingat bahwa kita punya Tuhan yang mengerti dan peduli kepada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tapi Tuhan mau ketahuilah, di balik setiap masalah ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Amin. Yang mengerti boleh angkat tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan ngerti maksud Tuhan waktu kita ngalamin. Bukan waktu kita nggak alami, kita nggak akan tahu. Amin. Makanya ayat ini kan Alkitab yang catat, bukan saya. Kita tahu sekarang, saya mau tanya, pengertiannya apa? Berarti harus ada sesuatu yang kita alami dulu baru kita ngerti. Oh iya,
Betul gak? Makanya coba lihat. Kalau tuh orang punya masalah, konseling sama kita, sabar ya Pak, sabar ya Bu. Orang itu bilang, Pak, Bapak bisa bilang sabar karena Bapak gak ngalamin seperti yang saya alami. Betul gak? Saya pendeta kenyang dengan bahasa begitu. Saya konselor Pak, saya 5 tahun di GBI Glow Fellowship Center sebagai konselor. Sampai sekarang boleh tanya di GBI Glow. Jauhkan dari kesombongan rohani. Nama saya gak pernah cacat. Saya seorang konselor yang dikenal dengan nama Pendeta Theo. Bukan Topan. Saya kenyang dengar. Saya kan sebagai konselor kita harus mendengar. Jadi kalau konselor tuh nggak boleh orang lagi ngomong kita potong, kita dengar dulu sampai selesai. Begini, baru kita kasih masukan sesuai dengan firman Tuhan. Sering kita kasih tahu, kita diprotes, Pak. Bapak enak ya ngomong sabar, Bapak enak ya ngomong kuat. Bapak nggak ngalamin sih, ya iyalah kita nggak ngalamin. Makanya ayat ini mau menghibur kita. Amin. Kita waktu menghadapi masalah nanti 2026, saya nggak tahu masalah apa. Masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, saya nggak tahu. Tapi percayalah, ya. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau ada masalah, bagi orang berat buat kita, tapi bagi Tuhan, saya izinkan itu terjadi dalam hidupmu karena saya tahu engkau mampu. Amin. Amin. Beri tepuk tangan ya. Karena setiap orang mengalami masalah berbeda. Apa yang saya hadapi bukan saudara yang hadapi. Tapi apa yang saudara hadapi belum tentu saya yang hadapi. Tapi firman Tuhan bilang bahwa setiap masalah yang sedang kita hadapi tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Dan Tuhan bilang dia adalah Allah yang adil. Allah yang setia. Di saat kita gak mampu, dia akan menolong kita. Amin. Jadi waktu kita, bagaimana kita bisa menang atas masalah? Waktu kita sadar bahwa sebagai orang percaya kita pasti mengalami yang namanya masalah. Waktu kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang mengerti dan peduli di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa di setiap masalah yang terjadi ada maksud atau rencana ilahi Allah yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Sehingga kita bisa bilang, ya Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya. Tuhan izinkan saya menghadapi, seperti tadi pagi saya bilang, saya menghadapi nama kondisi hidup saya yang terendah. Untuk membawa saya menjadi orang yang bertobat. Untuk membawa saya menjadi orang yang dipakai Tuhan. Inilah rencana Tuhan, rencana ilahi yang indah. Beri tepuk tangan yang beriman. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk itu di tahun 2026 kau gak usah takut. Di tahun 2026 kau gak usah khawatir. Walaupun terjadi apapun, Tuhan adalah Tuhan penjaga Israel bagi kita. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Kondisi akhir zaman mengatakan, secupak gandum sedinar harganya. Itu tanda kesulitan akan terjadi dan lebih sulit akan terjadi. Tapi Tuhan bilang, jangan rusakkan minyak dan anggur. Itu bicara tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bagaimana keadaan boleh terjadi, tapi jangan mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Sadar, ingat, ketahuilah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, yang keempat, yuk kita lihat. Mazmur 46 ayat 1, boleh Winner baca lagi? Tunggu sebentar. Ya. Mazmur 46 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamus Edim. Terus ayat 2. Sorry. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Jadi bagaimana kita bisa menang atas setiap masalah persoalan yang kita akan hadapi mungkin di tahun yang baru? Yang pertama tadi sadar bahwa setiap kita pasti akan menghadapi namanya masalah. Amin. Yang kedua apa? Halo. Ingat
Bahwa kita punya Allah yang mengerti dan peduli terhadap kita, terhadap setiap masalah yang kita hadapi. Jadi kita jangan kecewa. Jangan merasa kita sendiri. Orang lain boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dan yang ketiga apa? Ketahuilah, di balik setiap masalah yang kau akan hadapi, atau yang mungkin sedang kau hadapi, ada rencana ilahi yang indah atas hidupmu. Amin. Rancanganmu bukan rancanganku, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa menang atas setiap masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Bersyukurlah Tuhan menyediakan pertolongan di tengah masalah kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi bukan cuma sadar, bukan cuma ingat, bukan cuma ketahui, tapi yang Tuhan mau, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik. Ini sebetulnya khotbah apa WL ya saya. Tapi itulah, pujian itu kan menyatakan isi hati Tuhan. Amin. Jadi yang Tuhan mau terakhir bersyukur. Di tengah masalah ada pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada masalah, kita nggak lihat pertolongan Tuhan. Justru di tengah masalah itulah Tuhan bekerja. Amin. Tuhan itu bekerja buat kita semua. Tuhan itu bertindak buat kita semua. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ya, tadi pagi saya juga sudah kasih ilustrasi tentang seorang nahkoda. Nah, hari ini saya akan kasih ilustrasi. Jadi ada di sebuah kota. Mungkin saudara pernah mendengar, tapi nggak apa-apa. Saya berikan buat saudara yang mudah-mudahan yang belum mendengar. Di sebuah kota dibangun sebuah toko berlantai 5. Toko itu adalah toko yang sangat unik. Kenapa saya bilang unik? Pemain musik boleh ke depan, singer boleh ke depan. Kenapa toko itu sangat unik? Karena toko itu adalah, dia 5 lantai. Toko yang menyediakan wanita untuk menjadi calon istri. Ya, jadi yang jomblo, yang duda-duda kayak saya ini boleh datang ke situ. Tapi yang beristri nggak boleh. Itu hanya toko khusus bagi duda ataupun jomblo-jomblo. Nah, tapi di toko itu ada peraturan. Jadi toko itu terdiri dari 5 lantai. Dan setiap lantai itu memiliki kriteria-kriteria untuk calon istri. Ya. Jadi di satu ketika ada seorang laki-laki masuk ke toko itu, dan waktu di lantai 1 sudah ditulis, toko ini menyediakan wanita-wanita untuk dijadikan istri. Setiap lantai menunjukkan kriteria calon istri yang Anda bisa miliki. Jadi dia masuk nih Bapak Ibu. Lantai pertama, dia lihat pengumuman bilang gini, di lantai ini menyediakan seorang wanita yang taat beribadah dan cantik. Mantap banget ya. Udah cantik, taat beribadah. Saya bersyukur mantan istri saya, bukan mantan ya. Mantan ya. Dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Saya percaya waktu dia dipanggil Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan. Menurut saya dia wanita tercantik di dunia. Tidak ada yang bisa mengubah hati saya. Dan saya buktikan sampai maut kami terpisahkan. Dan itulah kriteria yang pertama. Cantik, taat beribadah. Tapi ini laki-laki merasa, waduh, di lantai 1 sudah cantik, taat beribadah. Bagaimana lantai 2 nih? Dia masih tahan hasratnya nih. Dia naik ke lantai 2. Di lantai 2 ditulis. Di lantai ini menyediakan calon istri, cantik, taat beribadah, rajin. Udah cantik, taat beribadah, rajin lagi. Bukan malas. Udah sepertinya udah oke lah ini ya. Tapi emang dasar ini laki masih penasaran, dia naik ke lantai 3. Di lantai ini menyediakan calon istri, taat beribadah, cantik, rajin, pintar merawat anak gitu, dan melayani suami. Perfect ini. Di lantai 4, perfect. Kayaknya, tapi lantai 5.
pasti ada, dia naik lagi. Begitu sampai lantai 5 dia lihat. Lantai ini menyediakan calon istri, taat beribadah, cantik. Terus apa lagi tadi? Rajin, pintar melayani suami dan pandai mengurus anak. Di lantai 5 ditambah lagi, dia rajin bekerja. Wah, ternyata ini udah perfect. Oke nih. Karena masih ada lantai 6, dia penasaran. Pasti lantai 6 ini udah yang paling sempurna. Jadi hasratnya itu betul-betul seperti tidak terpenuhi. Begitu dia naik lantai yang keempat. Kan ini perjanjiannya, kalau sudah sampai lantai yang di atas atau di atas, dia nggak boleh turun. Dia boleh turun kalau dia harus pulang. Jadi begitu sampai lantai 5, lantai terakhir dia bilang gini, maaf, Anda orang yang ke 3898 di lantai ini tidak menyediakan sama sekali wanita untuk calon istri. Karena itu tidak ada, katanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah orang yang tidak tahu bersyukur. Karena tidak akan ada rasa puas dalam hatinya. Betul? Waktu kita punya rasa puas, waktu kita punya rasa bersyukur, maka kita akan puas. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Amin. Saya berdoa buat saudara, memasuki tahun 2026, saudara akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pesan saya buat saudara, tetap setia sama Tuhan. Lari Tuhan. Engkau akan jadi orang yang lebih daripada pemenang. Engkau sadar bahwa setiap kita pasti mengalami yang namanya masalah. Asal engkau sadar, asal engkau ingat bahwa kita punya Tuhan yang peduli dan mengerti segala masalah yang sedang kita hadapi. Asal engkau selalu mengetahui bahwa di balik setiap masalah yang sedang kita hadapi, ada rencana ilahi yang indah dalam hidupmu. Amin. Dan yang ketiga, bersyukurlah di tengah masalah pasti ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Secara pribadi, saya Pendeta Tiopan Gultom bersama dengan dua putra putri saya, Jeremy Winner Hasian Gultom dan Yohana Winska Claudia Gultom, mengucapkan selamat menyongsong tahun baru, selamat menyongsong Natal tanggal 25 Desember 2025, dan selamat kita semua menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2026. Seberapa banyak kita yang diberkati, boleh angkat tangan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Di bala kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi di dalam amin, kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, menentukan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan lembut, dan kita katakan sungguh-sungguh berupa pernyataan iman kita sama Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu,
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan saya sudah berhenti berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk berbicara kepada saya dan saudara. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Mohon izin saya minta tambahan waktu sedikit karena Tuhan gerakan hati saya untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin ada harapan yang engkau akan minta sama Tuhan untuk memasuki tahun 2026. Mungkin juga nanti akan ada hal-hal yang membuat engkau seolah-olah gak mampu, gak sanggup untuk kau hadapi. Karena masalah itu pasti menjadi bagian setiap orang, bukan cuma orang percaya. Untuk itu hari inilah kesempatan yang indah sebelum kita menutup tahun 2026. Mari kita terbuka hati kita sama Tuhan. Mungkin nanti kita menghadapi masalah, kita seolah-olah kok kita dibiarkan sendiri. Kita kok dibiarkan seolah-olah gak ada yang mau mendekati kita. Tuhan sudah bilang, aku pun pernah mengalami. Dia Allah yang mengerti, Dia yang ada peduli kita. Dia gak pernah tinggalin kita. Untuk itu biarlah hari ini Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara. Engkau harus tetap kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, seolah-olah kita gak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan akan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap masalah yang mungkin kau akan hadapi. Dan Tuhan mau engkau tetap bersyukur. Karena di saat engkau bersyukur, di situ ada pertolongan Tuhan. Hari ini jujur di hatimu. Di mana engkau sedang berdiri, kalau engkau mau minta pertolongan Tuhan, engkau menuntunmu di tahun 2026 menjadi pribadi yang hidup daripada pemenang. Taruh tangan kananmu, taruh tangan kirimu di hati, angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa buat saudara. Karena Tuhan yang menggerakkan hati saya gak pernah mau berkata, mau profetik atau untuk mendoakan saudara kalau Tuhan tidak gerakan. Saya rindu biar semua mengalami hidup yang berkemenangan di tahun 2026. Untuk itu hari ini mari engkau jujur di hadapan Tuhan. Saya gak mengundang engkau datang ke depan, cukup engkau berdiri dimanapun engkau berada. Karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu ke atas. Tanda engkau berserah kepada Tuhan. Tahun 2026 dengan iman kita berkata, aku lebih daripada pemenang. Yang buka jalan bagiku, kau pembuat mujizat saja. Haleluya. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat Tuhan, kau pembuat mujizat sejati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Bapak, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami tahu sebagai orang percaya, kami pun tetap akan menghadapi masalah. Sebelum kami memasuki tahun 2026, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Engkau melihat semua jemaat Tuhan dengan segala kerendahan hati mengangkat tangan kepada Tuhan. Tanda mereka berserah, tanda mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebelum memasuki tahun 2026, mereka menyerahkan segala masalah mereka, persoalan mereka yang mungkin mereka akan hadapi. Mungkin segala apapun yang mereka akan alami. Bahkan usaha pekerjaan, rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka. Tuhan, mereka mengangkat tangan di hadapan bait-Mu yang kudus. Tanda mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjadi penjaga Israel, menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberikan kekuatan di tengah keadaan dunia di akhir zaman ini yang semakin terlihat mengkhawatirkan. Sebagaimana firman-Mu berkata, waktu kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pelihara kami. Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan angkat mereka, Tuhan lindungi mereka. Sehingga kami semua di sini dengan segala kerendahan hati mengangkat tangan. Kami percaya dengan iman kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan sekolah kami kepada Tuhan. Di tahun 2026 kami akan meraih suatu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh atas hidup kami. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala, Bapak Gembala yang kami kasih, anak-anak mereka Tuhan berkati. Bahkan seluruh penata lain yang sudah melayani Tuhan dari ibadah pertama, ibadah kedua. Jadi lelah mereka di dalam melayani dan jadi lelah kami di dalam persekutuan akan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kembalikan urapan yang baru, berikan hikmat dan pewahyaan-Mu atas setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya hari ini kami diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, materaikan firman-Mu bagi hati kami. Dan mampukan kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah membagikan firman Tuhan. Shalom semuanya, selamat datang. Berlimpah-limpah. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu, pukul 7 malam, kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk kegiatan kul diliburkan dan aktif kembali pada tanggal 9 Januari. Hari Sabtu, ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya, kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi 14 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar dan PDP Patrick D. Alexander. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBI BKPB CP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja kita GBI BKPB CP akan mengadakan Natal di tanggal 25 Desember 2025, yaitu 4 hari lagi dari sekarang saudara. Kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Dan informasi tambahan satu lagi, setelah selesai ibadah kedua pada siang hari ini, seluruh pengerja akan diadakan rapat Natal. Jadi dihimbau untuk seluruh pengerja dapat hadir dan menghadiri rapat pada siang hari ini. Terima kasih untuk sekian pengumuman tambahannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Bapa, kami mau angkat tangan kami Tuhan siang hari ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Tiopan Gultom Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau limpahi hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang baru Tuhan. Engkau mampukan hamba-Mu terus Tuhan. Engkau bawa Tuhan hamba-Mu lebih dahsyat Tuhan. Untuk memberitakan Tuhan Injil-Mu Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu Tuhan akan banyak Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Yang dipulihkan, yang dilawat, yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau terus pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Terlebih Tuhan bagi jemaat-jemaatnya Tuhan, bagi keluarganya, bagi anaknya Tuhan. Kau pakai hidupnya Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biar kiranya Tuhan penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-Mu Tuhan. Berikan Tuhan terus Tuhan kesehatan yang baru Tuhan. Tubuh yang baru Tuhan, jiwa yang baru Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan hamba-Mu kuat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sertai perjalanannya Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan hamba-Mu Tuhan kembali dari tempat ini. Biar perlindungan-Mu Tuhan sempurna bagi hamba-Mu. Tibakan Tuhan hamba-Mu Tuhan. Bertemu dengan keluarganya Tuhan. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Firman yang menguatkan kami, firman yang membuat iman kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu yang menegur setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang siang hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, siang hari ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus persembahan ini Tuhan untuk kami pakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan lebih taat dan setia Tuhan untuk memberi apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau kembali dari tempat ini Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya
berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.